Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton. Buat kalian yang suka sama cerita-cerita true crime, aku ada satu recommendation channel yang keren banget nih teman-teman, yaitu Vetra First. Yang aku suka dari dia tuh sebenarnya kisahnya ya, kasus-kasusnya yang dia bawain tuh benar-benar unik, beda dari yang lain yang belum pernah aku dengar sebelumnya gitu loh. Dan kalian tuh sendiri kan, aku tuh juga pecinta true crime gitu, tapi belum pernah dengar kasus-kasus yang dia bawain. Jadi kan seru ya. Nah, buat kalian yang pengen nonton juga, silahkan langsung cek aja channel YouTube-nya. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa klik dan langsung nonton video-videonya dia. Oke? Nah, hari ini aku mau membahas satu kasus tentang cinta dan perselingkuhan yang berujung tragis. Dari kisah ini kita bisa tahu ya teman-teman, ternyata yang bisa terlibat sama cinta buta itu bukan cuma anak muda aja, tapi orang berumur juga bisa loh. Salah satu dari mereka ditemukan tenggelam. Kira-kira ini kecelakaan doang atau memang disengaja ya? Dan siapa sih pelakunya? Dan di akhir investigasi ada muncul satu bukti yang bisa dibilang ini adalah bukti favorit aku banget sih ya teman-teman. Kira-kira bukti apa sih dan gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang aku mau bahas hari ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Denver, PA di Amerika Serikat. Populasi penduduknya juga nggak banyak, teman-teman, cuma sekitar 3.000-an orang aja. Mereka kenal satu sama lain, warganya juga dikenal sebagai orang-orang yang taat beribadah. Keadaannya tenang, damai di sana, nggak banyak hal-hal mengejutkan yang terjadi di sana gitu ya. Ya pokoknya kayak tempat yang cocok banget lah untuk berkeluarga, untuk membesarkan anak. Salah satu warga yang tinggal di kota kecil ini adalah suami istri yang bernama Michael dan Jane Roseborough. Mereka menikah pada tahun 1989, sudah punya 4 orang anak dari pernikahan ini. Aku mau membahas sedikit background dari Michael dan Jane Roseborough ini ya teman-teman. Dimulai dari Michael Roseborough dulu. Michael dan keluarga besarnya tuh memang sudah lama tinggal di kota itu. Dari buyutnya dia tuh memang sudah tinggal di kota itu. Dan keluarga Michael ini juga keluarga yang terpandang, keluarga yang lumayan kaya gitu di sana. Karena mereka punya satu bisnis yang sudah turun-temurun dan sangat sukses, yaitu bisnis sebuah rumah duka. Nah, rata-rata kalau memang ada yang meninggal di kota itu, ya pasti pemakamannya tuh diurus sama rumah duka keluarga Roseborough ini. Dan penghasilan dari bisnisnya itu ternyata luar biasa besar, teman-teman. Menurut ibunya, saat kecil Michael itu seperti anak-anak pada umumnya aja. Dia ceria, dia punya banyak teman di sekolah, di rumah, dan dia tuh sangat memikirkan perasaan orang lain. Pas lulus sekolah pun, Michael memutuskan untuk membantu bisnis keluarganya. Dia ikut mengurus rumah duka keluarga Roseborough itu. Bahkan menurut ibunya, Michael tuh sangat bagus di bisnis tersebut karena banyak orang-orang yang kagum dengan bagaimana cara Michael mengatasi atau bersimpati pada orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya gitu kan. Kan memang rata-rata pelanggan mereka kan datang ke mereka dalam keadaan sedih ya, namanya juga rumah duka. Dan Michael tuh bisa banget bikin mereka nyaman, Michael bisa banget bicara ke mereka supaya mereka semangat lah kayak gitu. Dan Michael ini memang dikenal sebagai orang yang ramah, selalu tersenyum kalau ketemu orang. Sementara untuk Jane, walaupun dia dan keluarga besarnya nggak terlalu lama tinggal di kota itu seperti Michael ya, tapi keluarga Jane ini juga keluarga yang cukup disegani dan cukup kaya di kota itu teman-teman. Karena orang tua Jane ini punya beberapa bisnis yang sukses di sana. Menurut teman-teman, keluarga dan orang-orang yang kenal sama Jane itu orangnya memang tulus banget. Jadi dia tuh selalu mau membantu orang lain. Walaupun dirinya belum, tapi dia selalu mementingkan orang lain gitu loh. Dia nggak pernah minta pamrih, nggak minta balasan atas kebaikan yang udah dia lakuin. Dan sahabat-sahabatnya tuh selalu mengagumi ketulusannya Jane ini. Michael dan Jane itu pacaran sekitar 1 tahun sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan pas mereka menikah, orang-orang tuh menyamakan mereka kayak Ken and Barbie, karena memang kan bener-bener sama-sama tampan, yang satu cantik, dua-duanya berasal dari keluarga yang kaya. Jadi kayak paduan yang luar biasa bagus banget nih. Orang-orang udah pada ngebayangin, wah nanti anaknya pasti perfect banget kan. Dan bener aja ya, rumah tangga mereka tuh berjalan dengan lancar, baik-baik aja semuanya. Dan Jane ini menghabiskan hampir semua waktunya setiap hari bersama keempat anaknya. Dia ngurusin anaknya kan, ngurusin sekolah anaknya, terus kalau anaknya ada aktivitas di luar, Jane juga ikut gitu loh. Dan untuk orang-orang yang kenal sama Jane, mereka semua bilang kalau anak-anaknya itu adalah segala-galanya buat Jane. Sedangkan untuk Michael yang memang suka olahraga ya dari dulu, dia selain bekerja menjadi pelatih di olahraga lacrosse.
terus. Bisnis rumah dukanya Michael juga semakin hari semakin naik, semakin meningkat, sampai akhirnya mereka bisa memperluas rumahnya. Jadi rumah mereka tuh jadi luas banget, cantik banget. Bahkan di akhir tahun 2007 mereka membuat kolam renang di dalam rumah mereka itu. Dan setelah kolam renangnya itu jadi, Michael sering banget ngadain pesta barbecue. Dia undang teman-teman, keluarga untuk ke sana main, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan Michael ini memang dikenal sebagai orang yang pintar banget ngambil hati orang lain. Tapi namanya manusia ya teman-teman, pastinya nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Begitu juga dengan Michael. Dan di balik semua sisi baik yang orang-orang tahu ini, ternyata Michael itu nggak bisa setia sama istrinya. Jadi dia sering banget selingkuh dari istrinya. Bisa dibilang dia tuh mata keranjang ya teman-teman. Mungkin karena pertama Michael tuh punya wajah yang lumayan tampan, dia juga terkenal berasal dari keluarga yang kaya. Jadi cewek-cewek tuh mau aja gitu jadi selingkuhannya dia. Walaupun mereka tahu kalau Michael ini sudah punya istri, sudah punya anak. Dan setiap kali Michael ketahuan selingkuh, Jen, sang istri, pasti selalu memaafkan Michael. Menurut teman-temannya, Jen itu masih tetap terus percaya kalau Michael tuh bisa berubah, dia bisa akhirnya setia gitu kan. Dan Jen mau membantu dalam proses itu. Dia mau membantu Michael untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya mungkin juga karena mereka sudah menikah lumayan lama, sudah punya anak banyak juga. Jadi ya banyaklah hal yang dipertimbangkan sama Jen saat itu. Kita juga nggak bisa menghakimi Jen, kenapa sih suami kayak gitu nggak ditinggalin aja gitu ya. Setiap orang kan pasti punya pilihannya masing-masing, dan Jen memilih untuk memaafkan Michael dan membantu Michael untuk bisa berubah. Nah, pada awal tahun 2008, seseorang akan datang dalam kehidupan mereka dan merubah semuanya. Semuanya jadi sangat-sangat berbeda. Perkenalkan teman-teman, ini adalah Angela Fang, berumur 33 tahun. Dia adalah ibu dari 2 orang anak, dia seorang istri juga, dan rumahnya itu nggak jauh dari rumahnya Michael dan Jen. Jadi pada dasarnya ya dia tetanggaan ya. Nah, Michael dan wanita yang biasa dipanggil Angie ini sering ketemu di sebuah coffee shop setiap pagi. Jadi kalau mereka lagi pada mau beli kopi gitu ya pagi-pagi, mereka ketemu tuh. Awalnya mereka cuma lihat-lihatan aja, terus lama-lama tegur-teguran sebagai tetangga aja nih teman-teman. Terus ngobrol sebentar pas di kasir, tapi lama-lama mereka ngobrol di coffee shopnya agak lama. Terus mulai ngobrol di luar coffee shopnya, tukeran nomor handphone, kirim-kiriman email, terus janjian lah ketemuan di restoran mana, makan bareng segala macam. Sampai akhirnya hubungan mereka tuh semakin lama semakin meningkat menjadi jauh-jauh lebih dalam lagi. Mereka mulai ketemuan di hotel teman-teman. Mereka nginep di satu kamar, ya kalian tau lah. Akhirnya mereka selingkuh di belakang Jen. Saat itu Michael dan Jen sudah menikah selama 19 tahun padahal teman-teman. Udah lama banget ya. Dan si Angie sama suaminya juga menikah udah lumayan cukup lama, udah punya anak 2 kok. Buat kebanyakan orang pastinya pernikahan itu kan hal yang sangat-sangat sakral yang harus dijaga, komitmen yang harus banget dijaga. Karena kita udah berjanji bukan cuma sama diri kita sendiri, sama pasangan kita, tapi juga sama Tuhan ya. Tapi kayaknya nggak ada arti apa-apa nih buat 2 orang ini, si Michael dan Angie. Isi email dan SMS mereka juga udah bener-bener kayak remaja lagi kasmaran teman-teman. Jadi si Michael ini bakalan kirim pesan ke Angie bilang, Angie kamu cantik banget, aku tergila-gila sama kamu, aku pengen banget deh kamu yang jadi istri aku akan mencintai kamu selama-lamanya, aku bakal ngelakuin apapun supaya kamu bisa jadi istriku. Dan Angie tuh bakal jawab, iya Michael sama, aku juga, aku akan mencintai kamu selamanya, aku beruntung banget bisa kenal sama kamu segala macam, aku akan berada di samping kamu apapun yang terjadi, kayak gitu. Padahal mereka masing-masing udah punya pasangan ya, yang satu udah punya istri, yang satu udah punya suami, udah punya anak malahan loh. Gila. Perselingkuhan mereka tuh lama-lama semakin berani. Michael dan Angie tuh semakin berani ya nunjukin kebersamaan mereka di depan umum. Dan pastinya banyak juga yang curiga, berpikir, ih kok mereka kayak bareng-bareng terus, emang ada apa sih segala macam. Udah banyak lah rumor-rumor yang gak enak gitu kan. Tapi karena posisinya Michael saat itu, dan bagaimana juga Michael dikenal gitu kan dari keluarga terpandang juga, jadi mereka berpikir nggak mungkin lah Michael kayak gitu, nggak mungkin. Jen pun kayaknya sudah mulai tahu gitu, dia sudah mulai curiga kalau suaminya ini selingkuh, karena suatu hari dia tuh pernah tanya sama anaknya. Jadi ini malam-malam di rumah tapi suaminya nggak ada. Nah dia tanyalah sama anaknya, ayah kamu kemana gitu. Terus anaknya bilang, oh ayah tadi ke rumah duka, katanya ada kerjaan, ada yang harus dikerjain sama dia di sana. Dan si Jen ini menjawab, luar biasa banget ya, sekarang tuh kerjaan ayah kamu banyak banget
gitu. Sementara Michael dan Angie saat itu sudah mulai berpikir untuk meninggalkan pasangan masing-masing, terus mereka menikah, pergi dari sana, nggak mikirin anaknya, keluarganya entah kayak apa, pokoknya mereka pengen berdua pergi terus hidup bahagia selamanya gitu teman-teman. Tapi pastinya namanya teori itu jauh lebih mudah ya daripada prakteknya. Michael tahu kalau dia menggugat cerai Jen dan dia akhirnya bercerai dengan istrinya, dia bakal kehilangan banyak hal. Bukan cuma uang atau biaya untuk nyewa pengacara pada saat perceraian, tapi dia juga bakalan kehilangan reputasinya. Reputasi yang sudah dia jaga susah-susah, dia bakal hilang begitu aja, bakal hancur begitu aja, karena dia ninggalin istrinya untuk selingkuh gitu kan sama orang lain. Ya pada dasarnya dia melakukan perzinahan. Belum lagi ada pembagian harta gono gini, dan ternyata nih fakta menarik ya teman-teman, rumah yang mereka tempati itu, yang besar dan cantik itu adalah warisan dari orang tuanya Jen. Nah, jadi Michael nih tahu nih kalau sampai dia cerai sama Jen, ya secara hukum rumah itu adalah milik Jen dan dia bakal pergi dari sana. Rumah itu bakal lepas dari tangannya kan. Plus dia juga takut kehilangan hak asuh keempat anaknya. Pastinya lah ya kalau di pengadilan apalagi ketahuan dia selingkuh sama wanita lain, pastinya pengadilan ya kasih hak asuh anaknya ke ibunya lah, ke Jen. Apalagi Jen itu memang mampu secara finansial, secara mental, dia mampu untuk urus anak-anaknya. Jadi ya si Michael nggak mau ini semua terjadi. Dan namanya bangke mau dikubur sedalam apapun pasti bakal kecium juga ya teman-teman. Perselingkuhan antara Michael dan Angie ini akan segera terungkap. Dan salah satu dari mereka akan menjadi korban. Malam hari di tanggal 22 Juli tahun 2008, Michael menelpon 911 untuk melaporkan satu keadaan darurat. Dia bilang istrinya, Jen, tenggelam di kolam renang. County 911. I believe my wife just drowned. What happened? I had gone to bed about an hour and a half ago, and she was outside, and I came out, and I saw the lights were still on the pool. Kalian bisa dengar sendiri ya, dari rekaman 911 itu, Michael sama sekali nggak terdengar panik teman-teman. Rada aneh juga sih. Para medis akhirnya datang, dan menurut para medis, Michael itu memang tidak panik sama sekali pas mereka datang. Benar-benar tenang banget. Nggak wajar sih buat seorang suami yang lagi melihat istrinya kritis gitu ya, hampir meninggal di pinggir kolam renang. Harusnya seenggaknya apa? Aduh gimana gini atau gimana? Enggak, ini dia tenang, diem aja, nggak panik sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, lebih mirisnya lagi ya teman-teman, si Michael ini nggak ikut di dalam ambulans sama Jen saat Jen dibawa ke rumah sakit. Dan Michael juga nggak nyusul ke sana, enggak. Mungkin dia bawa mobil sendiri gitu, terus nyusul ke rumah sakit, atau dia minta dianterin sama temennya, sama tetangganya. Enggak, dia nggak ke rumah sakit, dia diem aja di rumah, dia nggak temenin istrinya di rumah sakit. Padahal dia lihat sendiri ya istrinya lagi kritis kayak gitu. Jam 11 lewat 57 menit malam itu, sendirian di ruang gawat darurat, Jen dinyatakan meninggal dunia. Saat keluarga dan teman-teman Jen mendengar kabar ini, dan Michael itu kan ceritanya ke mereka kalau Jen itu kayak ada insiden kepleset atau gimana, terus jatuh ke kolam renang dan tenggelam gitu kan di sana. Tapi keluarga dan teman-teman Jen tuh kayak aneh banget, mereka kayak nggak percaya ya, soalnya Jen itu jago banget berenang teman-teman, jadi nggak mungkin, apalagi dia tenggelam di kolam renangnya sendiri yang setiap hari dia berenang di situ gitu loh, aneh banget kan. Karena keanehan ini akhirnya polisi turun tangan untuk menangani kasus ini. Mereka pengen memastikan apakah ini benar kecelakaan atau ada sesuatu hal yang disengaja. Pertama-tama polisi langsung interview Michael. Mereka tanya, gimana sih Michael kejadiannya, kok istri kamu bisa kayak gini? Dan menurut cerita Michael, kronologi itu seperti ini teman-teman. Jadi malam itu sekitar jam 10, Michael pergi ke kamar. Tadinya dia santai-santai juga tuh di kolam renang bareng istri sama anak-anaknya. Tapi karena anak-anaknya tidur, Michael juga pengen ke kamar untuk tidur. Dan saat dia pergi dari kolam renang, katanya istrinya masih santai-santai tuh di pinggir kolam renang. Nah dia tidur, 1 jam kemudian dia kebangun sekitar jam 11 malam ya, berarti dia kebangun terus dia ngelihat lampu di kolam renang tuh masih nyala, dan dia samperin lah ke sana, kok masih nyala sih, siapa yang masih di sana? Pas dia samperin ke kolam renang, ternyata istrinya tuh sudah tenggelam di dalam kolam, dan dia langsung cepet-cepet nyebur untuk selamatin istrinya, diambil gitu kan, istrinya ditaruh di pinggir kolam renang sama dia, dan dia mulai lakuin CPR atau pertolongan pertama gitu buat istrinya. Tapi ada hal aneh lainnya lagi, jadi baju yang dipakai oleh Michael malam itu kering teman-teman.
Kalau misalkan benar dia langsung lompat ke kolam renang untuk selamatin istrinya, pasti bajunya tuh udah basah kuyup kan. Tapi ini enggak, bajunya kering. Dan polisi juga mulai periksa seluruh area kolam renang, seluruh area rumahnya Michael dan Jane itu, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun yang bisa membantu. Pas hasil autopsi keluar, malah lebih aneh dan lebih mengejutkan lagi teman-teman. Karena tim forensik bisa menemukan beberapa luka, bekas pukulan atau bekas kayak dibenturkan gitu ya di kepalanya Jane. Ada di bagian belakang, ada di bagian samping, dan itu ada beberapa, nggak cuma satu doang. Kalau misalkan memang dia kepleset, jatuh, kejedot gitu kan, pastinya cuma satu aja kan. Ini ada beberapa teman-teman. Dan tim forensik saat itu yakin kalau ada seseorang yang dengan sengaja memukul atau membenturkan kepala Jane. Udah gitu tim forensik juga menemukan ada bekas cekikan tangan di bagian lehernya Jane. Jadi tim forensik yakin kalau Jane meninggal tuh bukan karena kecelakaan. Mereka yakin kalau ada yang sengaja membenturkan kepala Jane, habis itu mencekik dia sebelum akhirnya menenggelamkan dia di kolam renang. Sadis banget ya. Akhirnya kasus ini ditetapkan sebagai pembunuhan. Polisi langsung samperin Michael, terus kasih tahu lah, istri kamu ternyata meninggal bukan kecelakaan Michael, tapi karena dibunuh sama seseorang. Tapi Michael tuh nggak ada ekspresi sama sekali teman-teman. Jadi menurut polisi saat itu Michael nanya apapun sedikit pun juga enggak, cuma oh oke, cuma gitu doang. Ya normalnya kan harusnya dia tanya, apa istri aku dibunuh, terus aku sama anak-anakku gimana, apakah kita aman, apakah pembunuh ngincer anak-anakku juga, ngincer aku juga gitu ya. Tapi ini enggak, Michael nggak nanya apapun, sedih enggak, senang enggak, ya udah tanpa ekspresi aja kayak gitu. Tapi Michael punya satu teori yang disampaikan ke polisi. Jadi dia bilang, Pak, kalau aku rasa kayak gini nih Pak kejadiannya, ada seseorang yang pengen ngerampok rumah aku, terus ngelihat istri aku lagi santai-santai di kolam renang, akhirnya dia nyerang istriku gitu. Karena waktu itu istriku juga lagi pakai perhiasan Pak, kata si Michael gitu. Hah, perhiasan? Perhiasan apa? Ya dia jadi pakai gelang sama jam tangan gitu yang jumlahnya tuh bisa sampai $40.000 kata Michael. Nah akhirnya polisi di situ kayak, oh gitu, iya ini ada sih, ada kemungkinan gitu loh hal seperti ini terjadi kan. Ya udah diselidikin lebih jauh lah teori itu sama polisi. Tapi setelah melakukan penyelidikan, teori ini akhirnya dicoret oleh kepolisian karena nggak mungkin. Jadi ada seorang temennya Jane yang bilang sama polisi, Pak, saya tuh di hari kejadian itu pas sore hari saya ketemu sama Jane. Dia tuh ke bank dan saya juga ke bank, kita ketemu di bank itu. Tapi saya nggak ngelihat deh Jane pakai perhiasan seharga mahal gitu. Aku tuh juga perempuan Pak, kalau misalkan sahabatku pakai perhiasan yang mewah kayak gitu, yang mahal kayak gitu, pasti aku inilah ngeliat lah gitu, merhatiin lah kan. Tapi aku nggak merhatiin dia pakai itu kok Pak gitu. Polisi akhirnya langsung samperin bank yang didatengin sama Jane di hari kejadian. Mereka cek rekaman CCTV bank itu dan bener aja teman-teman, di dalam rekaman CCTV itu kelihatan Jane lagi di teller gitu ya, tapi dia nggak pakai perhiasan apa-apa sama sekali, nggak seperti yang Michael bilang. Jadi teori itu dicoret lah sama polisi. Lagian juga katanya polisi aneh juga, berpikir si Jane aja keluar rumah nggak pakai perhiasannya, terus buat apa juga dia malam-malam santai di pinggir kolam renang sambil pakai perhiasan semahal itu gitu loh. Ditambah lagi memang nggak ada barang-barang lain yang hilang di dalam rumah itu. Saat itu polisi pastinya sudah mulai curiga nih sama Michael, karena teorinya dia tuh malah bikin polisi makin curiga ke dia gitu kan. Nah polisi mulai tanya lagi lah sama Michael, mulai interview dia lagi, tanya gimana sih hubungan kamu sama istri kamu Michael, apakah semuanya baik-baik aja? Dan Michael bilang, iya Pak, semuanya baik-baik aja kok, malahan dikit lagi kami mau merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Tapi kita tahu itu semua nggak bener ya teman-teman. Michael ini kan selingkuh sama Angie, iya kan? Tapi polisi nggak tahu. Dan akhirnya polisi tahu juga tentang itu karena ada seseorang tanpa nama yang menelpon polisi dan kasih tahu, Pak, saya tahu kalau Michael itu selingkuh loh sama wanita lain. Wanitanya itu bernama Angela Fang katanya. Nah, polisi langsung samperin lah Angela Fang ini. Mereka samperin Angie, mereka tanya sama Angie, dan dengan cepat Angie tuh langsung ngaku kalau memang dia selingkuh dengan Michael. Bahkan Angie tuh ngaku ke polisi kalau setelah Jane meninggal, dia dan Michael tuh masih terus berhubungan. Mereka janjian di hotel gitu kan, berhubungan intim di sana sambil ngomongin tentang impian mereka untuk menikah gitu di tempat yang jauh, terus mereka bahagia selamanya kayak gitu. Aduh, ini si Michael ya, istrinya tuh baru beberapa hari meninggal,
dia bisa-bisanya langsung selingkuh sama wanita lain kayak gini. Dan si Angie juga ya, aku kalau jadi dia bener-bener loh, ih gila, nggak takut apa ya jadi korban selanjutnya gitu teman-teman. Polisi cek history SMS dan emailnya mereka, dan ternyata beberapa jam sebelum Jen meninggal, Angie itu mengirim SMS yang isinya tuh seperti ini teman-teman. Michael, aku udah nggak sabar banget pengen jadi istri kamu, dan aku tahu itu akan segera terwujud, kata Angie. Dan Michael menjawab, Angieku tersayang, aku janji aku akan melakukan apapun untuk bisa menjadikan kamu istriku. Itu kayak terdengar apa ya, kerjasama untuk melakukan sesuatu, menghilangkan apapun hal yang bisa menghalangi mereka gitu ya. Pastinya polisi jadi punya dugaan kalau Michael dan Angie itu kerjasama untuk melenyapkan atau membunuh Jen. Tapi ternyata Angie ini punya alibi yang kuat teman-teman. Jadi di malam kejadian suaminya Angie itu mengkonfirmasi kalau malam itu Angie ada di kasur tidur sama suaminya sepanjang malam. Jadi tinggal si Michael aja nih, dan tim investigasi juga saat itu masih berpikir kalau Angie tuh punya sesuatu yang dia sembunyikan yang bisa membantu investigasi gitu loh. Akhirnya mereka punya ide untuk menghasut Angie supaya kesel sama Michael, dan siapa tahu pas Angie kesel sama Michael dia kasih tahu lah rahasia-rahasia buruknya Michael dan Angie gitu ya, rencana-rencana buruk mereka gitu. Jadi petugas itu manas-manasin Angie kayak gini, Angie kamu tahu kan kalau kamu tuh bukanlah satu-satunya wanita yang jadi selingkuhannya Michael. Sebelum sama kamu, Michael itu sudah berkali-kali selingkuh sama wanita lain juga, ada si ini disebutin lah itu sama polisi ya. Jadi kamu itu sebenarnya ya cuma salah satu di antaranya aja, kamu tuh bukan satu-satunya, kata petugas gitu. Dan mendengar ini, Angie terpancing banget teman-teman, sampai dia tuh minta izin sama petugas untuk telepon Michael di saat interogasi itu juga. Si Angie langsung telepon Michael, terus dia nanya, Michael ini siapa? Katanya kamu udah pernah selingkuh juga ya sama aku. Gini, wah udah kayak drama banget deh. Nih mungkin kalian dengerin aja deh rekamannya nih. Michael, who's Kathy? You had an affair with her, apparently, according to her. How do I know that? I trusted you. Well, I don't know what to believe. They're telling me, you know, you're the only one that could have done it. Can't believe that you would ever jeopardize what we had. Yes, dear. Okay, all right. I love you too. Setelah itu pun polisi berkali-kali interview Angie, tapi mereka nggak mendapatkan petunjuk apapun. Sampai akhirnya muncullah satu bukti yang luar biasa besar teman-teman, yang menjadi satu titik terang dalam kasus ini. Seperti Jen itu berbicara membantu tim investigasi dari alam sana gitu ya. Jadi ada luka cakaran yang lumayan dalam di bagian mukanya Michael. Dan saat ditanya sama polisi pas interogasi, Michael itu kenapa muka kamu kok kayak ada bekas cakaran? Oh iya pak, ini kecakar sama anak perempuanku pas lagi berenang bareng-bareng kemarin sore itu gitu. Terus polisi bilang, anak perempuan yang mana? Yang ini gitu kan. Dicek lah sama polisi, tapi ternyata anak perempuannya Michael itu kukunya nggak panjang teman-teman, nggak pernah panjang, pendek. Jadi nggak mungkin dia bisa ngelukain Michael sampai kayak gitu atau ngelukain orang lain sampai kayak gitu, nggak mungkin. Dan luka cakarannya itu emang dalam banget. Nah dugaan polisi saat itu kayaknya nih pas Michael lagi nenggelemin Jen di kolam renang, Jen itu kayak berusaha melawan tapi nggak bisa, jadi dia nyakar mukanya Michael gitu kan. Nah kalau memang kejadiannya bener seperti itu, pasti kan ada nih DNA-nya Michael di dalam kukunya Jen. Akhirnya tim forensik langsung periksa deh di bawah kukunya Jen tuh ya, diambil di sana, ternyata bener aja teman-teman. Di dalam kukunya Jen itu ada DNA kulitnya si Michael, dan itu ada dalam jumlah banyak gitu. Karena Michael ini kan sempat berkelit juga, dia bilang sama polisi, oh iyalah pak ada, soalnya waktu berenang itu aku sama Jen juga sempat bercanda-canda, dan Jen itu sempat nyakar, nggak sengaja nyakar bagian punggung aku, kata si Michael gitu. Tapi pas dilihat di bagian punggungnya juga nggak ada luka cakaran, udah gitu menurut tim forensik itu nggak mungkin banget karena DNA yang ada di dalam kukunya Jen itu lumayan banyak. Kalau misalkan dia cuma nyakar nggak sengaja aja, pasti cuma dikit doang kan. Tapi ini tuh banyak. Jadi memang cakarannya itu harus dalam banget, harus yang kencang banget. Karena semua bukti sudah memberatkan Michael, akhirnya Michael ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan pada istrinya sendiri, Jen. Di persidangan, Michael mengaku tidak bersalah dan dia juga menyewa pengacara yang sangat-sangat bagus, dan selama persidangan ini keluarganya tuh bener-bener ngedukung Michael banget. Sampai mereka tuh ngabisin banyak uang untuk membiayai pengacaranya Michael ini, teman-teman. Apalagi ibunya, adiknya Michael juga katanya mereka nggak percaya kalau Michael
melakukan hal ini, nggak mungkin banget gitu. Pasti si Jen ini tenggelam ke kolam renang ya cuma karena kecelakaan kalau ibunya. Tapi kalau adiknya si Michael bilang paling ada orang jahat tuh yang datang dan membunuh Jen, terus dia pergi dan sampai sekarang belum ketangkep katanya gitu. Saking banyaknya keluarganya mengeluarkan uang untuk persidangannya Michael ini, mereka sampai harus menjual rumah duka milik keluarganya yang sudah turun-temurun dari buyutnya dulu gitu ya. Dijual tuh sama keluarganya Michael. Dan pada akhirnya karena memang bukti-buktinya yang sudah sangat kuat, Michael dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Sedangkan Angie atau Angela Fang tidak didakwa atas tuduhan apapun karena memang tidak ada bukti yang cukup kuat yang bisa menyatakan kalau Angie itu tahu Michael mau membunuh Jen gitu ya. Jadi dia tidak dihukum apapun. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu pasti kira-kira apa sih pemicunya sampai Michael membunuh istrinya malam itu. Tapi dugaan tim investigasi itu seperti ini. Jadi ada fakta menarik lain nih teman-teman. Jadi ternyata pas Jen meninggal itu, pas Michael membunuh Jen, Angie sedang hamil anaknya Michael. Gila banget nggak tuh? Angie hamil anaknya Michael. Nah, menurut tim investigasi ini nih yang menjadi pemicunya untuk Michael sampai dia membunuh istrinya gitu. Dia kayak udah pengen banget lah sama-sama Angie, bersatu dengan Angie, dan dia merasa Jen itu adalah penghalang mereka. Michael dan Angie sih ngakunya mereka tuh baru tahu tentang kehamilan itu setelah Jen meninggal. Katanya sih gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti juga itu benar atau enggak. Yang jelas pas anak mereka lahir itu Michael dipenjara kan ya. Terus si Michael nih nelfon ke Angie, anak kita udah lahir ya? Iya, anak kita udah lahir, kata Angie gitu. Gimana dia? Sehat? Mukanya gimana? Iya, dia mirip banget loh sama kamu Michael, kata Angie gitu kan. Wah, kasihan banget dia mirip aku, kata Michaelnya. Dan Angie bilang, enggak kok, enggak, kayaknya nggak seburuk itu kok gitu loh. Gila banget ya, kayak nggak terjadi apa-apa loh. Ada satu nyawa yang hilang loh di sini. Seorang ibu yang baik, yang sangat menyayangi anak-anaknya, seorang wanita yang baik, yang kuat, si Jen ini, tapi kayak nggak ada apa-apa terjadi kan. Sumpah parah banget. Dan Angie ini juga pernah ya diinterview sama sebuah acara TV. Nah, reporter itu sempat tanya sama Angie, kalau misalkan kamu bisa menyampaikan sesuatu buat Michael, kira-kira kamu mau sampein apa buat dia? Dan Angie bilang, aku pengen sampein Michael, jujurlah kepada keluarga kamu, kepada anak-anak kamu, dan kepada keluarga Jen juga, karena mereka pantas mendapatkan kebenaran katanya. Dan Angie ini juga tidak digugat cerai oleh suaminya ya teman-teman. Jadi Angie ya tetap menikah sama suaminya, walaupun suaminya tahu Angie punya anak dari orang lain pas masih menikah dengan dia. Tapi ya anaknya itu dibesarkan sama Angie dan suaminya seperti anaknya suaminya sendiri gitu. Anak pertama Michael dan Jen itu tinggal bersama orang tuanya Michael. Sedangkan 3 lainnya mereka semua tinggal bersama adiknya Jen di dalam rumah tempat ibunya terbunuh oleh ayahnya. Jadi mereka bertiga tuh diurus di rumah itu sama adiknya Jen. Ya kita doain aja ya, semoga mereka semua itu anak-anaknya si Jen ini ya, mereka berempat tuh dapat kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan yang jauh-jauh lebih bahagia. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Nggak kebayang sih ya, kayaknya disakitin sama orang lain aja, ditenggelamin sama orang lain pasti rasanya udah sakit banget. Apalagi pas saat kita digituin, kita tahu yang gituin kita adalah suami kita sendiri yang harusnya ngelindungin kita, yang harusnya jadi penyelamat gitu ya buat kita, tapi malah dia yang membunuh kita. Nggak ngebayang sih gimana ekspresinya Jen saat itu. Luar biasa, kasihan banget ya. Semoga Jen tenang di sana dan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.